Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya akan mempresentasikan hasil studi independen saya, yaitu mengambil course 3D Animation di Prima Academy. Tapi gak kenal maka gak saya nggak sih? Jadi halo semuanya, perkenalkan nama saya Lutfi Amsida Zulfa, Prodi Sistem Informasi Angkatan 2021 dan tengah mengambil kegiatan studi independen 3D Animation di Prima Academy. Saya sendiri memiliki ketertarikan dengan dunia visual seperti desain grafis, terutama 3D. Maka dari itu saya mengambil studi independen dengan course ini di kampus mereka dan program MSIB itu. Nah, ini adalah hal-hal yang akan saya presentasikan hari ini. Presentasi ini akan menjadi terbagi dari beberapa bagian, yaitu pertama ada preliminary, yaitu pendahuluan, lalu selanjutnya ada deskripsi project, lalu selanjutnya ada tahapan project, lalu yang keempat ada lesson learned, dan kelima ada proses pembelajaran, dan terakhir ada kesimpulan. Nah, topik pertama yaitu tentang preliminary atau pendahuluan. Sebagai pendahuluan, saya ingin menjelaskan kegiatan apa yang saya ambil dan mengenai mitra yang menyediakan pembelajaran ini. Jadi, Prima Academy adalah suatu unit bisnis dari PT Prima Delta Holding yang berfokus pada pengembangan kompetensi tenaga digital, terutama di bidang IT, dengan tujuan untuk mempercepat integrasi para talenta IT ke dalam dunia kerja industri digital. Prima Academy sendiri menyediakan berbagai pelatihan di berbagai cabang kompetensi, salah satunya ada 3D Animation. Berkolaborasi dengan kampus mereka, Prima Academy membuat program studi independen 3D Animation yang terafiliasi oleh program MSIB kampus mereka untuk mencapai tujuannya. Gitu. Nah, di topik kedua ada mengenai tentang deskripsi project atau project apa yang saya buat selama studi independen di Prima Academy ini. Nah, jadi project akhir dari kegiatan studi independen ini adalah menciptakan sebuah showreel animasi 3D berdurasi 30 detik menggunakan software Blender. Goals dari project ini adalah mampu membuat sebuah showreel yang menerapkan 12 prinsip animasi gitu. Nah, selanjutnya adalah topik tahapan project. Dalam pengerjaan project animasi sendiri ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu adalah pertama ada pemilihan tema, lalu selanjutnya adalah pembuatan sinopsis dan storyline, dan ketiga ada pemilihan aset karakter, lalu selanjutnya ada setup layout animasi, pembuatan animasi, dan editing audio and sound. Nah, di tahapan pertama ada pemilihan tema. Tema yang kelompok saya sepakati itu adalah membuat sebuah animasi yang menunjukkan orang sedang bekerja. Nah, tema ini itu diambil karena kami merasa lebih relate gitu dan relevan dengan kehidupan nyata. Nah, yang kedua adalah pembuatan sinopsis dan storyline. Storyline scene ini tuh terdiri dari beberapa scene. Scene ini adalah dibuat untuk mempermudah bagian atau pembagian tugasnya gitu kepada seluruh kelompok, karena project ini dilakukan secara berkelompok terdiri dari 3 orang. Dan sinopsis ini adalah penjelasan lebih singkat dalam bentuk paragraf dari storyline. Jadi scene-scene yang dijelaskan di storyline digabung menjadi satu paragraf, menjadi sinopsis agar penyampaiannya lebih mudah gitu. Nah, jadi singkatnya, animasi ini adalah menceritakan sebuah karakter yang dinamakan karakter A yang tengah tertidur di ruangan kerjanya. Lalu ia bermimpi bermain game saat bekerja. Lalu karakter ini terkaget bangun dari tidurnya dan ingin bermain game seperti apa yang ia mimpikan tadi gitu. Namun baru aja pegang HP dan mau main game, bosnya tiba-tiba datang ke dalam ruangan dan kepergok bermain HP saat bekerja gitu. Dan bosnya itu marah karena ia bermain game di waktu jam kerja gitu. Nah, ini ada pemilihan aset karakter, yaitu di kelompok kami sendiri, di kelompok saya terutama, sepakat untuk bahan yang digunakan animasi ini ada yang ambil dari website dan bikin sendiri gitu. Untuk aset yang properti kayak lemari, meja, ataupun yang bahan-bahan properti yang mencerminkan ruangan kantor itu dibuat
dibuat sendiri, di modeling sendiri. Itu kebetulan bagian teman saya. Tapi untuk karakternya itu kita sepakat untuk ambil dari website aset internet yang gratis gitu. Dan ini adalah karakternya, ada karakter A dan karakter B atau si bosnya. Karakter A ini berjenis kelamin laki-laki, dan karakter B ini atau si bosnya ini berjenis kelamin perempuan. Nah, lalu tahapan berikutnya itu ada setup layout animasi. Dari properti yang sudah kelompok saya buat dan di modeling dan karakternya yang sudah dicari, itu dijadikan satu dan disusun gitu, di setup gitu agar layoutnya itu persis kayak ruangan kantor gitu, di dalam satu file Blender yang sama gitu. Nah, dan berikut adalah hasil layout dari modeling yang kami buat itu, modeling yang kami buat dan karakternya gitu. Tapi untuk digambar sendiri itu tidak ada karakternya karena kebetulan screenshotnya yang nggak ada karakternya gitu, tapi dalam animasinya ada karakternya gitu. Nah, selanjutnya ini ada pembuatan animasi. Berikut adalah footage ataupun gambaran ketika menggunakan software Blender dalam pengerjaan animasinya gitu. Di project ini menggunakan software Blender dengan fitur animasinya gitu. Murni menggunakan keyframe dan digerakkan sendiri tanpa menggunakan add-ons atau penambahan atau plugin, dan tidak menggunakan template juga, jadi murni pakai keyframe gitu. Lalu terakhir ada penambahan sound effect dan editing video gitu. Jadi seluruh animasi yang kami buat dengan scene-nya masing-masing itu digabung dan dijadikan satu video gitu. Lalu ditambah sound effect. Sound effect yang ditambahkan itu sendiri karena biar animasinya itu lebih real gitu. Biar animasinya itu lebih real. Dan sound effect yang ditambahkan itu seperti kayak sound effect waktu main gamenya, habis itu saat menghela nafas ataupun saat mengeluh gitu. Dan suara marah bosnya itu pun ada sound effectnya gitu. Dan di slide selanjutnya ini adalah akan ada hasil animasi dari kelompok saya. Nah, silahkan menonton. Nah, berikut adalah hasil animasi. Nah, selanjutnya sendiri itu ada lesson learned atau hal yang dipelajari selama studi independen ini berlangsung. Sebenarnya itu banyak banget yang dipelajari oleh saya, tapi yang paling utama sendiri adalah 3 poin ini gitu. Yaitu pertama, ada basic animation principles and how to execute it. Atau saya itu mempelajari animasi dasar dan terutama prinsipnya dan cara menerapkannya itu dalam animasi itu seperti apa gitu. Lalu kedua yang paling penting adalah operating 3 software atau dalam kurung Blender. Saya jadi mengerti ataupun dapat mengoperasikan software animasi 3D yaitu Blender sendiri itu. Dapat tahu caranya buat animasi seperti apa, caranya pakai keyframe itu seperti apa, caranya gerakin tangan ataupun badan itu seperti apa yang sesuai prinsip animasi itu. Saya mempelajari itu. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah collaboration skills ataupun cara bekerja sama dalam kelompok, karena kan di studi independen ini ada tugas kelompoknya, ada proyek akhir yang berbentuk kelompok, jadi bisa belajar cara bekerja sama yang baik dengan teman sekelompok itu seperti apa. Itu sih yang bisa dipelajari dalam studi independen ini. Nah, selanjutnya sendiri ada proses pembelajaran. Jadi singkatnya,
rangkuman saya sendiri, proses pembelajaran di 3D animation di Prima Academy ini ada empat tahap ataupun 4 sesi gitu, ada 4 tipe gitu. Yang pertama itu ada sesi interaktif ataupun sinkronus. Jadi pembelajaran interaktif sinkronus dengan mentor melakukan melalui platform Zoom. Dan di antaranya sendiri ada tuh konsultasi tugas ataupun kuis dengan mentor secara interaktif dan ngobrol langsung dengan mentornya gitu. Nah, yang kedua ada sesi belajar mandiri ataupun asinkronus. Pembelajaran mandiri ataupun asinkronus ini adalah di mana peserta mengeksplor materi secara mandiri melalui platform yang tersedia di internet seperti YouTube, website, dan lain-lain gitu. Nah, yang ketiga itu ada sesi kuis dan tugas. Jadi di setiap akhir pembelajaran interaktif itu akan ada tugas ataupun kuis yang diberikan oleh mentor gitu, sesuai dengan materi yang dipelajari hari itu gitu. Dan di pertemuan selanjutnya akan direview oleh mentor gitu, direview oleh mentor seperti apa yang kurang, apa yang sekiranya bisa ditingkatkan di tugas itu. Biasanya tugasnya itu mengenai 12 prinsip animasi yang diajarkan. Contoh nih, pembuatan animasi pendulum dengan ball gitu, dengan menerapkan prinsip animasi squash and stretch gitu. Gimana bouncing ball itu gimana, yang baik itu seperti apa, yang bagus itu seperti apa, yang sesuai dengan real dan sesuai dengan prinsipnya itu gimana gitu. Dan biasanya ntar akan direview gitu, karena pembuatan animasi itu cukup relatif sulit karena harus harus sesuai dengan prinsipnya. Jadi akan ada reviewnya pasti, dan biasanya ntar ditingkatkan melalui sesi review itu. Nah, yang keempat itu adalah project learning ataupun pembelajaran melalui project gitu. Nah, pembuatan project di sini itu lebih ke collaboration skill dan belajar bagaimana sebuah project animasi itu pelajaran gitu. Lebih ke intinya itu ke project learning aja sih, cara bekerja sama gitu. Karena kan dalam real industri animasi itu kan tidak bekerjanya satu orang gitu, dibutuhkan working as a team gitu. Jadi makanya ada pembelajaran project ini gitu. Nah, ini selanjutnya ada kesimpulan ataupun akhir dari presentasi ini. Ada 4 poin yang saya tekankan dalam kesimpulan ini gitu. Kesimpulan ketika mengikuti studi independen animasi 3D animation di Prima Academy. Yaitu pertama, mengenai sistemasi pembelajaran. Nah, sistemasi pembelajaran ini terbagi menjadi 2 tipe, asinkronus dan sinkronus. Yang interaktif dengan mentor dan belajar mandiri gitu. Lalu kedua ada materi 12 prinsip animasi. Nah, pembuatan animasi berdasarkan prinsip animasi. Kan prinsip animasi itu ada banyak, ada 12 ya. Dan di pembelajaran studi independen ini itu diajarkan gimana cara menerapkannya ke dalam animasi gitu, gimana timing itu harus pas, gimana cara layouting itu harus pas, gimana caranya squash and stretch-nya itu gimana gitu, expression-nya itu gimana gitu. Nah, itu adalah bagian dari 12 prinsip animasi gitu. Lalu ketiga adalah penggunaan software Blender. Penggunaan software Blender ini menjadi hal yang sangat major dalam studi independen ini, adalah hal yang sangat saya pelajari dalam studi independen ini, karena dengan mengikuti studi independen ini saya bisa mengoperasikan software Blender gitu, dari fitur animasinya, fitur keyframe-nya, cara menggerakkan tangan, cara menggerakkan kaki, cara menggunakan karakter gitu, itu jadinya bisa mempelajari itu gitu. Dan terakhir adalah tentang project akhir. Pembuatan project akhir berupa showreel yang menerapkan 12 prinsip animasi itu. Di sana kita riset dari awal ataupun berdiskusi dari awal, mau bikin animasi apa, habis itu bagaimana pembagiannya gitu. Nah, selanjutnya akan habis itu dipresentasikan, dan alhamdulillah kelompok saya mendapatkan nilai yang baik dalam proyek animasi tersebut dan dinobatkan menjadi kelompok yang paling aktif di selama studi independen itu berlangsung. Itu sih untuk kesimpulannya. Nah, cukup sekian sih presentasi studi independen saya. Apabila ada kritik dan saran dari Bu Ami ataupun Kak Syadat selaku asisten dosen pembimbing dan Bu Ami sebagai dosen pembimbing, boleh banget untuk disampaikan. Cuman terima kasih, saya pengen ucapin terima kasih karena untuk
Bu Ami sebagai selaku dosen pembimbing yang sudah membimbing saya, dan terutama Kak Syadat selaku asisten dosen pembimbing yang sudah membantu saya dalam revisian gitu. Kurang lebihnya sih mohon maaf ya. Cukup sekian sih untuk presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.